pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang rapat perpus STPN pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025 dalam rangka seminar hasil penelitian yang akan dilaksanakan oleh Imam Ibrahim Prasetyo Wibowo dengan NIT 21303639 dengan judul Penataan Akses Reforma Agraria berbasis pengembangan usaha peternakan untuk kemandirian wirausaha masyarakat di Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Yang terhormat Ibu Dr. Dwi Wulan Pujiriani, SANT, MBUM, selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Aristiono Nugroho, APDNA, MSI, selaku dosen pemuji 1. Yang terhormat Bapak Muhammad Nur Kabila Abdullah, SBDMM, selaku dosen pemuji 2. Serta seluruh rekan-rekan yang hadir pada seminar hasil penelitian pada hari ini. Demi kelancaran acara seminar hari ini, izinkan saya membacakan tata tertib serta susunan terkait acara seminar hasil penelitian ini. Adapun susunan acara seminar hasil penelitian ini akan dibagi menjadi 4 sesi. Yang pertama, pemaparan hasil penelitian oleh Saudara Imam Ibrahim Prasetyo Wibowo. Sesi kedua yaitu tanya jawab dari rekan-rekan taruna. Sesi ketiga yaitu pemberian tanggapan dari dosen pemuji serta tanggapan dari dosen pembimbing. Yang terakhir yaitu sesi terakhir yaitu pembacaan berita acara hasil seminar hasil penelitian. Adapun ketentuan waktunya sebagai berikut: penyaji diberikan waktu 15 menit untuk melakukan pemaparan dari hasil penelitian, dan dosen pemuji dan pembimbing diberikan waktu 45 menit untuk membahas isi dari pemaparan penyaji, serta diberikan waktu 5 menit untuk penyampaian keputusan oleh Bapak Ibu dosen. Baik, kita akan memulai sesi yang pertama, yaitu pemaparan hasil penelitian kepada Saudara Imam Ibrahim Prasetyo Wibowo. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Ibu Dwi Wulan Pujiriani, yang saya hormati dosen pembahas 1 Bapak Aristiono Nugroho, yang saya hormati dosen pembahas 2 Bapak Nur Kabila Abdullah. Serta saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Imam Ibrahim Prasetyo Wibowo dengan NIT 21303639. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penataan Akses Reforma Agraria berbasis pengembangan usaha peternakan untuk kemandirian wirausaha masyarakat di Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Dilatar belakangi oleh Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, merupakan komitmen pemerintah untuk melakukan penataan aset dan akses agraria yang telah diamanatkan dalam KPMPR Nomor 9/MPR/2001 dan Undang-Undang Pokok Agraria, dan juga dilatar belakangi oleh masyarakat kesulitan dalam pengembangan usaha peternakan. Dalam konteks kesulitan pengembangan usaha peternakan, kegiatan penataan akses diupayakan untuk menjadi pendorong kemandirian wirausaha masyarakat. Dari penataan akses yang telah dilaksanakan atau sudah melewati fase terakhir, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana kemandirian wirausaha berhasil tumbuh dan bisa dinyatakan bahwa kegiatan penataan akses reforma agraria di Desa Andong berhasil. Untuk perumusan masalah, yang pertama, bagaimana inisiatif masyarakat dalam mengembangkan potensi peternakan di Desa Andong. Yang kedua, bagaimana keyakinan masyarakat dalam mengembangkan peternakan kambing di Desa Andong. Yang ketiga, apa saja investasi yang sudah dilakukan masyarakat untuk menunjang peternakan kambing di Desa Andong. Yang keempat, bagaimana bisa menunjang masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian finansial dalam pengembangan peternakan kambing di Desa Andong. Untuk tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui inisiatif masyarakat dalam mengembangkan potensi peternakan di Desa Andong. Yang kedua, untuk mengetahui keyakinan masyarakat dalam mengembangkan peternakan kambing di Desa Andong. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi investasi yang sudah dilakukan masyarakat untuk menunjang peternakan kambing di Desa Andong. Yang keempat, untuk mengetahui usaha mental masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian finansial dalam pengembangan peternakan kambing di Desa Andong. Untuk manfaat penelitian, yang pertama, secara praktis penelitian ini dapat berkontribusi terhadap perumusan dan implementasi kebijakan penataan akses
alternatif kegiatan untuk peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat di pedesaan yang memiliki potensi pengembangan peternakan. Dan yang kedua, secara akademis penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan studi agraria pedesaan, khususnya berkaitan dengan pengembangan potensi desa-desa berbasis peternakan. Untuk selanjutnya, format penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data, itu observasi, pengamatan dan pencatatan fakta-fakta di lapangan. Selanjutnya, wawancara, pengumpulan data dengan melakukan pertanyaan pada narasumber untuk mendapatkan informasi atau data. Lokasi penelitian di Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Untuk teknik analisis data, reduksi data dengan menyaring, merangkum, dan menyederhanakan data. Lalu penyajian data, mengumpulkan dan mengelompokkan data. Lalu kesimpulan, menyimpulkan data yang telah didapatkan oleh peneliti. Berikut merupakan gambaran umum lokasi penelitian yang secara administrasi Desa Andong dibagi menjadi 4 pedusunan yang dipimpin oleh kepala dusun, yaitu dusun pertama itu Desa Andong, dusun 2 Desa Pengle, dusun 3 Desa Dulut, dan dusun 4 Desa Sugian. Untuk batas wilayah Desa Andong, batas utara berbatasan dengan Desa Munggo dan Desa Akang. Untuk batas timur berbatasan dengan Desa Kacangan. Untuk batas selatan berbatasan dengan Desa Beji. Untuk batas barat berbatasan dengan Desa Sumberagung. Selanjutnya, penataan analisis reforma agraria melalui peternakan kambing. Di Desa Andong sendiri ada 3 jenis kambing, yaitu kambing Jawa yang berjumlah 152 ekor, kambing kibas berjumlah 38 ekor, kambing Texel 10 ekor, dengan total 200 ekor kambing. Lalu pembentukan kelompok ternak kambing yaitu dinamakan Mendofang. Kelompok ternak tersebut dibentuk pada tanggal 15 Mei tahun 2024 yang dimana telah ditetapkan subjek sasaran dalam program penataan akses reforma agraria tahun 2024 pada fase ketiga. Lalu ada juga pembentukan model program pemberdayaan yang dinamakan model kolaborasi lintas sektor, yang di dalamnya ada kegiatan peminjaman modal melalui Bank Boyolali, lalu pelatihan melalui kampus Shopee oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, lalu akses pemasaran melalui perdagangan elektronik, lalu ada pembuatan tempat pembuangan akhir oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah inisiatif masyarakat dalam mengembangkan potensi peternakan kambing setelah kegiatan penataan akses. Untuk inisiatif masyarakat terdapat 2 inisiatif, yaitu pelatihan dan diskusi kelompok ternak. Untuk pelatihan dengan berkunjung ke kelompok ternak daerah lain yang sudah maju seperti Kendal dan Karanganyar dengan materi pelatihan yakni penjualan tidak fokus ke konvensional saja, melainkan juga ke digital. Lalu arahan memilih bibit yang berkualitas, lalu pemilihan jenis makanan dan minuman yang bernutrisi untuk perkembangan peternakan. Lalu inisiatif selanjutnya diskusi kelompok ternak. Dari kelompok ternak yang telah dibuat, terdapat agenda diskusi kelompok yang rutin dilakukan, yakni pengobatan untuk kambing sakit, lalu informasi penjualan sisa stok kambing yang ada, lalu informasi daerah rumput yang melimpah melalui grup yang sudah disiapkan, yang dinamakan info pengalitan. Untuk pembahasan yang kedua, ini keyakinan masyarakat dalam mengembangkan peternakan kambing setelah kegiatan penataan akses. Keyakinan ini tumbuh melalui 2 aspek, yaitu pemerintah desa dan kelompok ternak. Untuk yang pertama, upaya pemerintah desa yakni menjalin kerjasama dengan pedagang ternak, lalu memanfaatkan media online dengan menggunakan grup perangkat desa se-Kecamatan Andong dan melalui aplikasi Facebook. Untuk inisiatif yang kedua yaitu kelompok ternak berperan untuk perkembangan peternakan kambing, yakni adanya kerjasama antara kelompok ternak dari daerah satu dengan daerah yang lain. Selanjutnya ya saling membantu antara sesama anggota peternakan terkait perkembangan, penjualan serta kesehatan dari ternakan tersebut. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu investasi yang sudah dilakukan untuk menunjang peternakan kambing setelah kegiatan penataan akses. Setelah adanya kegiatan penataan akses, masyarakat peternak sudah mempersiapkan investasi jangka waktu ke depan sebagai penunjang kemandirian wirausaha peternakan kambing. Untuk investasi tersebut ada 3,
yaitu kandang yang layak, lalu alat-alat penunjang yang memadai, lalu bibit kambing yang berkualitas. Untuk kandang yang layak, yaitu kategori kandang yang layak. Pertama, kandang dibuat dengan model panggung dengan tinggi minimal 1 meter. Lalu dasar kandang kambing harus dari bambu agar kotoran mudah terpisah dengan kandang. Lalu yang kedua, bibit kambing berkualitas. Yaitu ada kambing kibas, yaitu penggemukan mudah dan bau tidak menyengat. Lalu kambing kacang atau kambing Jawa dipilih karena banyak permintaan konsumen. Lalu kambing tekstil memiliki daging lezat dan rendah lemak. Lalu untuk alat-alat penunjang peternakan yaitu seperti cangkul, sabit, ember, dan chopper. Untuk pembahasan yang keempat yaitu kesiapan mental masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian finansial dalam pengembangan peternakan kambing setelah kegiatan penataan akses. Sesuai laporan akhir kegiatan penataan akses Reforma Agraria pada pasal 1 didapatkan modal sendiri sebanyak 47 KK, memanfaatkan bank 9 KK, 4 KK pemodalan dari koperasi desa Antong. Dari laporan tersebut bisa dilihat bahwa sebagian besar peternak tidak tergantung dengan permodalan dari bank ataupun koperasi. Untuk pembahasan berikutnya, dari tidak bergantungnya masyarakat terhadap permodalan bank ataupun koperasi, itu melalui masyarakat tergolong siap karena untuk menghadapi gagal finansial terdapat beberapa upaya yang diantaranya memanfaatkan lahan pertanian baik dari tanamannya ataupun hasil jualnya, lalu memiliki bibit kambing yang berkualitas serta umur penjualan yang singkat hingga permodalan bisa diputar secara cepat, lalu memiliki jalinan kerjasama kelompok ternak yang luas, lalu memiliki pasar online untuk mempercepat akses pemasaran. Lalu berikutnya kesimpulan. Inisiatif dalam pengembangan usaha peternakan semakin meningkat setelah kegiatan penataan akses Reforma Agraria. Pemerintah dan masyarakat desa Antong mengupayakan kegiatan pengembangan usaha peternakan melalui kegiatan pelatihan serta diskusi kelompok melalui info pengaritan. Lalu yang kedua, keyakinan bisnis dalam usaha peternakan kambing di desa Antong didukung oleh pemerintah desa yang memiliki jalinan kerjasama dengan pedagang ternak melalui media online seperti grup WhatsApp, pemerintah desa, dan aplikasi Facebook. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemasaran. Keyakinan bisnis ditopang dengan jangkauan jaringan yang luas dengan peternakan kambing daerah lain sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam penjualan kambing. Yang ketiga, investasi yang telah dilakukan oleh masyarakat adalah mengumpulkan permodalan dari hasil menggarap padi untuk kemudian diwujudkan dalam aset real untuk kebutuhan jangka panjang seperti kandang yang layak, bibit kambing yang berkualitas, serta alat-alat penunjang peternakan. Dan yang keempat, masyarakat peternak desa Antong menunjukkan kesiapan mental yang baik dalam menjalankan usaha peternakan. Kesiapan ini didukung oleh 3 faktor utama, yaitu kesiapan mental, pengetahuan dan keterampilan, serta pengelolaan sumber daya, terutama dalam hal permodalan. Selanjutnya saran untuk kantor pertanian Kabupaten Boyolali dalam program penataan akses Reforma Agraria perlu lebih memperhatikan apa yang dibutuhkan masyarakat desa Antong, itu berupa permodalan seperti pemberian bibit unggul pada peternakan kambing, bukan permodalan dari menjalankan sertifikat milik warga karena hal yang dirasa lebih dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya untuk masyarakat, potensi pengembangan sumber daya yang dimiliki desa Antong bisa terus dikembangkan, bukan hanya produk mentah atau kambing hidup, tapi juga mampu menjual produk yang sudah diolah dengan berfokus pada momen akikoh yang pastinya konsumen akan merasa dipermudah karena tidak perlu mengolah sendiri melainkan sudah siap saji. Dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah pemaparan hasil penelitian dari Saudara Imam Ibrahim. Memasuki sesi selanjutnya, saya persilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya atau memberikan masukan kepada peneliti. Dipersilakan. Izin bertanya kepada saudara penyanyi terkait model pemberdayaan yang disampaikan tadi. Dikatakan bahwa peminjaman modal melalui Bank Boyolali pada laporan akhir kegiatan penataan akses
izin menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad. Masyarakat tidak memanfaatkan permodalan yang diberikan oleh kantor pertanahan dengan menyewakan sertifikatnya, itu dikarenakan masyarakat merasa terbebani. Maka dari itu permodalan cukup dari lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat, yang nantinya sebagian hasil panennya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan peternakan daging tersebut. Maka dari itu masyarakat lebih merasa tenang dan tidak terbebani oleh peminjaman modal dengan mengejarkan sertifikat tersebut. Terima kasih. Memasuki sesi selanjutnya, saya persilakan kepada berikutnya. Kami persilakan kepada dosen penguji untuk memberikan tanggapan atas hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh Saudara Imam Ibrahim. Kepada Bapak Arisbiono Nugroho kami persilakan. Pak Abu dulu. Kata gue tinggal tambah. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Yang saya hormati Pak Arisbiono dan Bu Bulan, kemudian para taruna sekalian, khususnya Saudara Imam ya, Ibrahim Prasetyo. Kamu dari Boyolali memang? Iya Pak. Asalnya dari Boyolali, desa apa itu atau bukan? Tetangga desa Pak. Oh, tetangga desa. Oke. Jadi milih di situ karena biar bisa pulang gitu ya sekalian. Baik, Saudara Imam ya, membaca draft hasil penelitianmu ini, saya awali dari bagaimana caramu presentasi ya. Saya kira perlu diingatkan ya. Saya tadi perhatikan mulai awal dulu akhiri ya. Mulai awal sampai akhir itu baca gini ya, nggak lihat ininya dosennya ya, apalagi audien gitu ya, secara umum ya. Mestinya kamu bisa berimprovisasi, melihat sebentar kemudian dijelaskan secara elegan gitu ya. Nah ini nggak tahu, semoga saja ini hanya karena nervous saja ya. Nah itu bukanlah dirimu yang sebenarnya gitu ya. Tapi harusnya kamu sebagai calon sarjana ya, seorang sarjana harus bisa bagaimana berpresentasi itu tidak hanya mata itu terjadi di layar gitu ya. Audienmu juga perlu kamu sapa dengan tatapan mata, kemudian terlihat percaya diri menjelaskan konsep gitu ya. Ibrahim ya, ini panggilannya siapa kamu, Ibrahim atau Imam ya? Imam ya. Baik. Berikutnya saya mulai dari hal yang sederhana ya. Melihat dari tulisanmu ini banyak sekali kesalahan typo ya, kesalahan tulis itu seolah-olah ini memang terkejar atau tidak dibaca. Jadi sekali lihat atau sekali bikin ya, langsung ini banyak sekali nih bayangin ini. Di halaman 38 itu pemilihan mana huruf besar mana ini juga sangat berantakan sekali Mas. Ini padahal hal yang sangat sederhana ya. Ini harusnya kamu sudah tidak cacat dari sisi apa itu pemilihan ya, kalimat, kemudian pemilihan huruf mana yang huruf besar, huruf kecil ya. Ini cukup memprihatinkan ya, saya kira. Dan ada kalau saudara mau setelah menulis membaca dulu bisa ya, cek lagi mana hal-hal yang karena ini hal yang sangat sederhana ya, bukan substansi ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya masuk di pembahasan ini ya, penataan akses reforma agraria berbasis pengembangan usaha peternakan ya, untuk kemandirian wirausaha. Di bab 4 ya, ketika saudara membahas tentang sekilas desa Andong dan pengembangan usaha peternakan, saya melihat saudara sudah mendeskripsikan ya bagaimana lokasi profil desa Andong gitu ya, pada bahasan subbahasan A sudah saudara jelaskan misalnya. Tapi saya sering bilang bahwa tidak cukup mendeskripsikan. Jadi deskripsi saja tidak cukup. Saudara harus menjelaskan korelasi dengan tema penelitian. Terus hubungannya apa saudara menjelaskan geografis ini
Gitu. Apakah sekedar aksesoris saja? Oh di sana beginilah. Gitu. Ya enggak begitu. Jadi selain deskripsi maka harus ada muncul narasi tentang korelasi dengan tema penelitian. Ya. Hubungkan itu. Kemudian saya sebenarnya ketika membaca, saudara di sini di pendahuluan ya, di mana itu keempat ya, tentang lokasi sempat menjelaskan tentang tabel 4.2 jumlah penduduk menurut umur, di sini ada laki-laki dan perempuan. Asumsi saya apakah kemandirian ini akan berbeda ya laki-laki perempuan atau berbeda antara kelompok tua dan kelompok muda gitu ya. Karena di sini disebut data demografis ya. Tapi faktanya sebenarnya di belakang tidak ada yang menjelaskan itu ya. Terus ini apa ya? Hubungannya apa ketika sudah menjelaskan ini dengan tema penelitiannya itu. Kemudian termasuk dengan sejarah lokasi desa Andok itu dihubungkan secara eksplisit. Peneliti harus berani menjelaskan secara eksplisit keterhubungannya. Ya. Kemudian ketika di halaman 41 saudara menyebutkan ada gambar balai desa itu tanpa penjelasan juga itu apa maksudnya saudara? Memajang itu foto ya karena ini bukan aksesoris ya. Jadi jangan biarkan dia foto tidak diberikan penjelasan. Itu. Jadi secara umum meskipun di bagian belakang saudara menjelaskan bagaimana itu perjalanan arah ya di desa itu, tapi di bagian depan tidak ada kalimat-kalimat penghubung secara eksplisit dengan tema penelitian. Saya kira itu bisa saudara tambahi ya. Itu yang pertama. Nah kemudian masuk di bab kelima ya. Kemandirian wirausaha masyarakat untuk pengembangan usaha peternakan. Menjawab rumusan masalah yang pertama, inisiatif masyarakat dalam pengembangan potensi peternakan. Membacanya, saya tadi malam itu saya sempatkan baca, saya itu agak ngelek ya dengan tulisan ini. Kenapa? Saya anggap mulai dari paragraf pertama itu ada keterputusan kronologis. Keterputusan kronologis bahwa yang kamu jelaskan dengan inisiatif ini, benarkah inisiatif ini muncul pasca penataan akses? Ini tidak dijelaskan. Padahal variabel intervensinya adalah penataan akses. Jadi yang pertama ada keterputusan kronologis, artinya saudara nambahkan di situ dijelaskan kronologisnya bagaimana inisiatif, semisal sebelum terjadinya penataan akses dan setelah parah itu bagaimana ini, gitu ya, sehingga tidak terjadinya keterputusan kronologis. Kemudian juga tidak dijelaskan bagaimana proses perubahan inisiatif itu terjadi, kalau terjadi di sini. Prosesnya bagaimana? Kalau sebelumnya mungkin kurang inisiatif, kemudian setelah parah menjadi sangat berinisiatif, itu prosesnya gimana terjadinya perubahan itu? Dan intervensi atas penataan akses itu yang seperti apa? Gitu. Jadi saya harapkan saudara bisa menjelaskan itu. Ya, jangan sampai kemudian karena keterputusan kronologis itu masyarakat yang saudara sebut berinisiatif itu adalah klaim palsu atau klaim lemah. Ini yang berbahaya. Nah, kemudian masuk di dalam bahasan dari inisiatif adalah pelatihan. Saudara nyebut tentang pelatihannya berjalan begini ya, dengan konsep studi banding ya. Meskipun ini sebenarnya pertolongan ya harus diluruskan sebenarnya ya. Ini kalau dalam konsep pelatihan bisa disebut dengan off the job ya, off the job training. Dia pergi kemana untuk melakukan pelatihan di sesi itu ya dengan trainer-trainer yang berpengalaman gitu ya. Tapi saudara tidak menjelaskannya. Saudara hanya membuat narasi saja bahwa di sana ada pelatihan gitu ya. Pelatihan dilakukan dengan studi banding. Tapi peneliti tidak berani melakukan analisa pelatihan ini efektif apa enggak, terus kontribusinya apa terhadap inisiatif itu. Gitu. Jadi ini maksudnya bagaimana keterhubungan antara inisiatif dan pelatihan? Kemudian benarkah ini efektif ya untuk membangkitkan semangat masyarakat berinisiatif gitu. Gitu. Jangan sampai kemudian inisiatif ini kan kalau di beberapa literatur kan disebut ya apakah sifatnya tokenisme ya hanya sekedar hadir ataukah citizen power ya.
inisiatif mandiri dari masyarakat. Ini butuh narasi, refleksi kritis dari saudara ya, aku peneliti. Ini. Kemudian beberapa pemilihan kata yang salah menurut saya. Contoh di halaman 53 masih di pelatihan itu, kegiatan di sini artinya diberi pisah begitu ya. Kegiatan di sini masyarakat akan diberikan arahan. Padahal ini sudah ya, ya. Ini akan ini jadi ambigu ini cara membacanya ya. Tolong saudara betul-betul membaca kalimat per kalimat yang saudara bikin. Yang kedua, diskusi kelompok ternak. Saudara jelasnya di situ ada. Ini juga ada keterputusan kronologis bahwa diskusi dilakukan dengan benarkah diskusi kelompok ternak ini muncul setelah Maret? Apakah jangan-jangan sudah ada sebelum Maret? Gitu ya. Kemudian apa intervensi dari para? Apakah diskusi itu semakin intens? Kemudian ataukah ya bagaimana gitu ya hubungannya? Tidak ada penjelasan. Sehingga saya nyebutnya ya keterputusan kronologis itu. Sehingga ini benar kan diskusi kelompok belum ada sebelum Maret ya. Karena sekarang ini hal yang lazim bentuk grup WA itu kan ya bisa itu pedagang-pedagang itu juga bisa. Gitu ya. Apakah itu benar tidak ada sebelum atau lebih diorganisir setelah adanya Maret? Kalau dulu hanya sekedar hanya setelah Maret terjadi perubahan begini dalam diskusi. Itu sehingga baru kemudian saudara bilang nih diskusi ini efektif tidak, hasilnya bagaimana gitu ya. Tuh. Kemudian rumusan masalah yang kedua, ketika saudara menjawab tentang keyakinan masyarakat dalam mengembangkan peternakan kambing setelah kegiatan peternakan akses ya. Ini juga ini saudara saya harapkan seperti di depan ya, berani membangun narasi keterhubungan kronologis ya, bahwa para ini memang berkontribusi terhadap keyakinan masyarakat. Bisa ya. Jadi sebelum terjadinya para ini nggak begitu yakin masyarakat atau masih ragu-ragu, tapi setelah para kemudian semakin yakin. Perubahan before afternya ya, meskipun itu saudara sudah sebut di halaman 5961, tapi di halaman depan supaya tidak terjadi keterputusan kronologis, saudara perlu memberikan satu pengantar. Itu kemudian ini beberapa catatan salah tulis yang banyak sekali ini ya. Saya beri tanda ya, nanti saudara bisa perbaiki. Berikutnya lagi adalah penggunaan teori ya, penggunaan teori di bab 2 itu saya kira harus saudara gunakan secara maksimal untuk melakukan pembahasannya. Ini baik. Kemudian terkait dengan investasi ini saya menarik karena ini muatan ekonomi gitu ya. Investasi di sini saudara baru sebatas memperlihatkan aset secara fisik. Tapi sebenarnya saya berharap ada saudara mampu mendeskripsikan dari transformation aset, bagaimana aset itu berkembang, berubah gitu ya, dari adanya investasi. Nah ini ya. Ketika saudara menjelaskan bahwa investasi ada 3 tadi ya, di pemaparan saudara juga begitu. Kandang ini fisik, bibit, fisik, alat-alat penunjang media juga fisik ya. Nah, kalau seandainya ada penjelasan yang menunjukkan adanya transformasi aset misal, artinya setelah investasi dan sebelum investasi, syukur-syukur ada hitung-hitungan ekonomis misalnya. Contoh nih, saya kasih contoh. Saudara nyebut bahwa investasi yang dilakukan dipersiapkan oleh masyarakat berupa satu kandang yang layak, ya, gitu ya. Oke. Seandainya ini ditambahi dengan penajaman wawancara, berapa biaya untuk membuat kandang misal. Kemudian ketika dikorelasikan dengan keuntungan kira-kira gimana, sebanding ataukah tipis ya. Itu saudara bisa membuat analisanya ya. Kemudian di halaman 64 ketika saudara menyebutkan, ini saya ingin menambahkan saja,
Sehingga setelah dilakukan kandang itu, sehingga kambing-kambing yang diternak akan sehat dan kebersihannya terjaga. Ini akan ya? Sudah atau akan sebenarnya? Sudah ya? Berarti ini kandangnya kan sudah ada ya? Nah, ini harusnya sudah. Sebenarnya bukan hanya dari perspektif sehat, bahwa kandang yang panggung itu, karena kanan kiri saya itu Pak, peternak kambing kebetulan. Tetangga saya sebelah itu juga begitu ya. Dari kacamata akademis ya, bahwa kandang panggung itu yang pertama memang dari sisi kandangnya membuat hewannya lebih sehat. Yang kedua terjadi percepatan pertumbuhan. Ya, ini nggak sederhana sini. Bisa 20% tumbuh lebih cepat bisa. Ya, yang biasanya ini butuh sekian tahun atau sekian bulan ini. Ya, ini nggak ada nih analisis itu ya. Nah, saudara bisa gunakan itu. Nah, syukur-syukur bisa tadi nih, analisis nih, biaya kandang sekian, gitu, kasih sampel kalau bisa. Kandangnya sekian, investasi sekian, kemudian ketika apalagi ini kan sudah jalan berapa tahun ini ya. Saya yakin itu bisa, mereka bisa mendeskripsikan ya, menjelaskan kira-kira seberapa menguntungkannya, selain daripada secara fakta hewannya lebih sehat dan pertumbuhannya lebih cepat. Nah, yang kedua, investasi yang kedua, bibit kambing yang berkualitas. Saya tanya, penelitian saudara ini kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif, oke. Di halaman 65 tiba-tiba muncul kuantitatif di sini. Proses produksi penggemukan kambing gibas, responden setuju. Responden itu kualitatif apa kuantitatif, Mas? Nah, tiba-tiba muncul di situ kuantitatif. Ya, responden setuju bahwa proses produksi sangat singkat. Dapat dilihat dari jawaban responden sebesar 77,37%. Loh, ini pakai angka lagi nih. Saya pikir, saya sungguh pengen lihat, ternyata saya pikir kuantitatif apa itu mix sih. Oh, ternyata dia tegas di depan bilangnya kualitatif, tapi di sini tiba-tiba muncul gitu ya. Ini ya, mungkin saya bisa menjelaskan ya. Tiba-tiba muncul ya. Bagaimana ini konsistensi saudara terhadap pilihan metode riset gitu ya. Dari 10 kemudian sekian persen ternyata mulai ya, ini tidak konsisten dengan metode ya. Terus oke ya. Sisanya nanti Pak Aris yang bulan ya. Biasanya Pak Aris itu komentar kesimpulan dan syarat. Saya sering, ini udah jumpa berapa kali Pak Aris? 10 banyak kali. Kemudian lampiran yang terakhir ya. Lampiran saudara menyajikan beberapa lampiran, tetapi saudara tidak menunjukkan penggunaan lampiran di dalam bab 5. Padahal sejatinya kontribusi lampiran itu di bab 5 sebesar sekian, dapat dilihat pada lampiran sekian ini menjelaskan ini, sehingga lampiran ini memang berguna dalam konteks menjelaskan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya harapkan nanti saudara melampirkan hasil wawancara ya. Hasil wawancaranya, bukan hanya panduan wawancara ini ya. Agar apa? Agar kita tahu saudara benar-benar riset atau enggak ini ya. Transkrip wawancaranya, hasil wawancaranya seperti apa. Karena di sini ada panduannya ya. Kemudian panduan observasi, kami juga pengen lihat bagaimana hasil observasinya ya. Hasil observasi yang saudara tuangkan di dalam catatan lapangan saudara yang sudah dimodifikasi gitu ya dengan baik, saya kira perlu ditampilkan untuk semakin menguatkan hasil riset saudara. Mungkin itu saja, terima kasih, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Ibu Ulan, Pak Amru, Mas Ibrahim, dan sahabat-sahabat mahasiswa. Saya hampir tiap hari ketemu Pak Amru seminar. Jadi saya sudah hafal bagaimana beliau mengkritisi, dan saya suka kritiknya itu karena tajam, konstruktif gitu ya. Dan kemudian tugas saya terakhir tinggal menambahkan.
sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Amru, termasuk teknik presentasi. Tapi ada satu yang menggelitik. Coba lihat cover. Lihat covernya Pak Amru. Di situ ditulis hasil penelitian. Diajukan untuk melakukan penelitian. Sudah? Jadi ini kan menunjukkan kualitas yang bersangkutan ya. Jadi menunjukkan kualitas Pak Mas Ibrahim itu nggak serius. Jadi nggak menjaga mutu. Ya. Padahal kan kalau pendekatannya kualitatif, kualitas penting itu. Karena kekuatan kualitatif pada kualitasnya, bukan tampilannya, bukan fact-nya, bukan fakta, tapi behind the fact, di balik fakta. Nah, sekarang baru saya coba menambahkan apa yang disampaikan Pak Amru. Semua yang Pak Amru sampaikan sudah saya catat. Karena bagi saya itu penting, nanti kalau Mas Ibrahim lupa bisa lihat catatan saya. Catatan tentang catatan dari Pak Amru. Nah, sekarang mari lihat halaman 52 bab 5. Kritik saya adalah judul bab dan judul subbab terlalu panjang. Saya biasa mengkritik itu karena saya pikir kalau judul bab dan subbab itu tidak harus selengkap judul di depan, di cover ya. Misalnya ini bab 5, judulnya kan Kemandirian Wirausaha Masyarakat untuk Pengembangan Usaha Peternakan. Ngomong soal masyarakat, ngomong soal pengembangan usaha peternakan, kan tidak harus di judul, bisa dimasukkan di dalam substansinya. Jadi judulnya cukup Kemandirian Wirausaha. Nanti di bawahnya baru dijelaskan Kemandirian Wirausaha Masyarakat untuk pengembangan usaha peternakan. Nanti kan isinya tentang itu. Begitu juga tentang subjudul ya. Subjudulnya kan panjang sekali sampai 2 baris ini. Inisiatif masyarakat dalam mengembangkan potensi peternakan kambing setelah kegiatan penataan akses. Kan kita tahu pasti besar kemungkinan dia membandingkan antara sebelum dan sesudah. Jadi nggak perlu dimasukkan di judul. Dan ngomong soal peternakan sudah ada nanti di bagian bawah itu ya. Jadi judul subbabnya cukup sederhana aja, inisiatif masyarakat. Ya, nah sekarang kita coba dalami tentang inisiatif. Inisiatif yang disampaikan di kesimpulan, buka kesimpulannya. Tolong buka kesimpulan di slide. Seperti yang Pak Amru bilang, Pak Aris senangnya melihat kesimpulan. Ini. Nah, lihat inisiatifnya. Inisiatifnya kan cuma 2 ya, pelatihan dan diskusi. Pelatihannya itu melalui studi banding, diskusinya melalui info pengaritan. Nah, yang belum dibahas adalah kalau bicara tentang inisiatif tidak cuma kegiatannya, tetapi inisiatif itu Mas Ibrahim harus cerita apa itu makna inisiatif. Saya lihat sudah dijelaskan maknanya. Prasyarat inisiatif, untuk berinisiatif itu ada syaratnya. Bukan syarat ditentukan oleh orang lain, tapi syarat yang ditentukan oleh dirinya sendiri agar dia mampu berinisiatif. Jadi ada prasyaratnya. Ada proses berinisiatif. Ada hasilnya dari inisiatif tersebut, dan terakhir nanti ada dampak inisiatif. Jadi inisiatif itu ada 5 maknanya, prasyaratnya, prosesnya, hasil, dan dampaknya. Sehingga kemudian ceritanya jadi detail. Nah, kalau yang dijelaskan tentang pelatihan dan diskusi itu kan bentuk inisiatif. Jadi beda itu ya. Yang dijelaskan 2 di kesimpulan itu baru bentuk. Tapi makna, prasyarat, proses, hasil, dampak belum ya. Itu kemudian lihat halaman 53. Di halaman 53 itu kan tentang kutipan ya. Ada kutipan dari Masyarakat Peternak Kambing, wawancara pada tanggal 11 April 2025. Saran saya jangan ditulis masyarakat, tulis saja tokohnya kecuali rahasia. Penelitian saya di Purworejo kan tentang orang-orang PKI, mereka minta dirahasiakan. It's okay, itu nak rahasia. Misalnya kode nomor sekian. Ini kan saya pikir nggak rahasia tuh. Orangnya nggak tiba-tiba nanti akan bermasalah kalau dicantumkan namanya. Saran saya cantumkan namanya saja, misalnya Mr. X gitu ya, wawancara tanggal sekian. Nah kemudian seperti dikritik Pak Amru, seringkali Mas Ibrahim itu tidak melakukan kegiatan selanjutnya sesudah menyampaikan data. Ini kan baru data ini. Buat analisisnya, pertanyaannya kan Pak Aris bagaimana cara menganalisis teks atau hasil wawancara yang sudah dikutip. Pertama, analisis. Pelakunya siapa? Teks ini bicara tentang apa? Dan siapa pelakunya? Tindakannya apa? Kemudian hasil tindakan itu apa? Kemudian dampak jangka pendek dan jangka panjangnya apa? Jadi ini bisa cerita banyak hal di satu kutipan yang sekitar 7 baris ini. Ya. Pelakunya siapa?
tindakannya apa, hasil kegiatannya apa, kemudian dampak jangka pendek, jangka panjangnya apa. Itu cara menganalisis kutipan. Dan lihat banyak itu ya, nanti nggak akan saya bahas satu-satu, tapi nanti begitu cara menganalisisnya. Kemudian kita bergeser ke huruf B, halaman 55 tentang keyakinan. Ini juga panjang judul subbabnya ya. Keyakinan masyarakat dalam mengembangkan peternakan kambing setelah kegiatan penataan akses. Diulang lagi kan setelah penataan. Singkat aja judulnya, keyakinan masyarakat. Nanti dalamnya silakan cerita detail. Nah, sekarang saya ingin bahas tentang keyakinan. Karena saya sosiolog kan saya paling senang yang kayak gini ya. Keyakinan bisnis. Keyakinan bisnis itu ada 5 syarat. Keyakinan bisnis terhadap apa? Terhadap produknya, terhadap mereknya, kalau punya merek, terhadap pelaku bisnisnya, terhadap proses bisnisnya, terhadap dampak positifnya. Jadi dijelaskan itu. Keyakinannya terhadap apa? Terhadap produk, terhadap merek, terhadap pelaku bisnis, terhadap proses bisnis, atau terhadap dampak positifnya. Itu tentang keyakinan bisnisnya. Kemudian ini kan cerita lagi tentang keyakinan bisnis masyarakat tumbuh melalui. Nah, ketika bicara tentang tumbuh melalui, berarti kan bicara tentang faktor-faktor yang menumbuhkan keyakinan bisnis. Ada 4, Mas, faktor-faktor yang menumbuhkan keyakinan bisnis yang nampaknya belum dibahas. Stabilitas ekonomi di level mikro, karena ini sudah bicara desa tuh. Kondisi ekonomi masyarakat desa itu nanti dikaitkan dengan gambaran umum nomor bab 4 seperti Pak Amrul bilang. Ada nggak data ekonomi mikro, ekonomi level desa? Nah, kemudian kaitkan di situ karena itu menjadi syarat bagi tumbuhnya keyakinan. Stabilitas ekonomi di tingkat desa. Kemudian kebijakan dan regulasi lokal. Kemudian kondisi pasar dan potensi lokal. Kemudian kondisi SDM dan pembiayaan. Sedangkan yang Mas tulis upaya pemerintah desa dan itu bentuk sesudah 4 hal ini dilaksanakan. Jadi sesudah diketahui stabilitasnya, kebijakan dan regulasi, kondisi pasar dan potensi lokal, kondisi SDM dan pembiayaan, baru kemudian wujud selanjutnya adalah ini. Oh, kalau ada upaya pemerintah desa, nanti dia masuk di kelompok mana? Oh, masuk kelompok regulasi misalnya begitu. Misalnya ada peraturan desa yang mendukung pengembangan bisnis. Ya. Kemudian masuk ke halaman 60. Ini kan banyak sekali, panjang sekali ini ya kutipannya ini. Nah, ini ditulis namanya nih nggak rahasia. Wawancara dengan Bapak Yatno pada 11 April 2025 halaman 60. Nah, kemudian kalau kemudian kita buat skematisasinya dari yang sekian baris ini, itu kan bicara 2 hal, sebelum dan sesudah. Ya, sebelum dan sesudah terapi, penataan akses. Sebelumnya tidak berani, sekarang berani. Sebelumnya tidak paham, sekarang paham. Sebelumnya tidak tahu pemasaran, sekarang tahu pemasaran. Tetapi yang menarik dari situ adalah ini kan baru di level literasi, baru di level literasi agraria, bukan masuk di agraria action, belum ditindakan, baru di literasi. Nah, kalau baru di level literasi, bagaimana dengan konsep keberhasilannya? Apakah keberhasilan itu dianggap hanya sebatas literasi, pemahaman, pengetahuan, atau sudah sampai di level tindakan? Nah, nanti coba dijelaskan. Kemudian kalau kita ngomong soal penataan akses kan ada 5 itu Mas ya. Peningkatan SDM, penyediaan sarana prasarana, pengembangan pemasaran dan jaringan, penguatan kelembagaan dan koordinasi, pemanfaatan teknologi informasi. Nah, itu nanti dihubungkan supaya ini nyambung dengan RA gitu ya. Itu. Kemudian halaman 61 yang C itu juga judulnya kan panjang ya. Investasi yang sudah dilakukan masyarakat untuk menunjang peternakan kambing setelah kegiatan penataan akses. Panjang sekali Pak. Disingkat saja, investasi masyarakat. Nanti di dalamnya ceritakan ada kambing segala macam ada di situ. Jadi nggak usah di judul kambingnya itu ya. Itu. Kemudian halaman 62 ini tentang investasi. Kalau ngomong investasi itu ada 3 hal penting yang harus Mas Ibrahim sampaikan. Tujuan investasinya dan bentuk investasinya seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, risiko investasi. Dan yang ketiga, diversifikasi investasi dalam rangka meminimalisir risiko. Nah, apakah 3 hal itu nanti terjadi di wilayah penelitian,
gunakan data dari hasil wawancara itu. Ya, tujuannya apa, tujuan berinvestasinya, kemudian bentuk investasinya apa, bagaimana resikonya, dan bagaimana diversifikasi investasi dalam rangka meminimalisir resiko. Kemudian, nah ini yang ada gambar bagus ini, halaman 73. Ini kan ada gambar bagus ya. Persiapan peternak menghadapi ketidakpastian finansial, menumbuh apa nih? Nulisnya tulisannya warna putih, latar belakangnya abu-abu, jadi susah bacanya ya. Yang nomor 1 tidak susah bacanya, yang nomor 2-nya itu mengupayakan bibit kambing yang berkualitas, kemudian menjalin kerjasama dengan kelompok peternak, memperluas akses pemasaran secara online. Ini kan persiapan peternak menghadapi ketidakpastian finansial. Tetapi itu kan di level bawahnya, di level atasnya yang filosofis kan kesiapan mental finansial. Kan judulnya gitu tuh, kesiapan mental finansial. Nah kalau ngomong soal kesiapan mental finansial ada 4 mas. Pola pikir positif terhadap uang, itu harus dijelaskan. Kemudian ada disiplin finansial, mana yang boleh dikeluarkan, mana yang tidak boleh dikeluarkan dalam hal finansial. Kemudian ketahanan terhadap tekanan finansial, dan yang keempat pengetahuan finansial. Jadi ngomong soal kesiapan mental finansial itu sesudah itu baru kemudian ngomong tentang yang 4 kotak ini, yang 4 unsur di dalam kotak ini. Nah, Mas Ibrahim belum bisa ngomong ini kalau nggak ngomong soal kesiapan mental yang tadi itu, kesiapan mental finansial ya, yang pola pikir positif terhadap uang, disiplin finansial, ketahanan terhadap tekanan, dan pengetahuan finansial. Saya pikir habis. Oh iya, habis. Itu aja ya, jangan marah. Karena kan biar bagus skripsinya ya. Oke, terima kasih. Langsung. Oke, terima kasih kepada moderator, terima kasih Pak Aris, terima kasih Pak Amro. Sesuai ramalan saya kan, saya sudah menyampaikan jauh-jauh hari terkait skripsi ini jadi seperti apa. Jadi banyak hal ya sebenarnya yang saya harapkan dari skripsi ini, karena saya sudah berulang kali membimbing skripsi dengan judul penataan akses reforma agraria, dan memang harapan saya itu kita bisa memberikan sumbangan yang berbeda dari setiap risetnya. Makanya saya mencoba, oke deh, kalau ini sebenarnya saya kemarin harapannya itu bisa mengambil kata kunci kemandirian wirausaha. Jadi indikator-indikator kemandirian ini bisa dipakai atau bisa ditelaah lebih lanjut dari risetmu. Ya meskipun pada akhirnya tidak seperti yang saya harapkan, tapi saya tetap mengapresiasi usaha atau kerja kerasmu ya, karena belajar itu adalah proses, dan saya tidak tahu kendala apa yang kamu hadapi, karena memang beberapa orang itu mungkin ya agak kesulitan untuk menuangkan pemikirannya di dalam tulisan, dan itu sudah setengah mati sih memang kalau tidak dilatih, dan juga ada yang lebih sesuai menyampaikan secara lisan. Tapi kemudian kalau lemah di dua-duanya, ini harus mulai diperbaiki, harus mulai dievaluasi. Karena nanti mau tidak mau ketika masuk ke dunia kerja, kemampuan komunikasi dan kemampuan tulis ini adalah 2 hal yang harus kamu miliki. Kalau sekarang kan tes untuk naik ke pangkatan kan juga harus membuat KDM ya, itu adalah satu yang nggak mau tetap harus dimulai, dan belajarnya salah satunya sebenarnya ya agak terlambat sebelum kita bicara dari skripsi, karena itu sebenarnya dimulai dari pelajaran bahasa Indonesia. Dan saya agak heran nih, beberapa kali itu ada satu yang saya temukan itu kamu menulis apa ya, kepada apa, pokoknya menulisnya itu dengan M huruf besar. Nya itu kan kata ganti untuk artinya untuk Tuhan ya, atau ya artinya nya itu sesuatu yang itu kamu muncul berulang kali loh, dan sudah saya hapus. Saya nggak tahu juga ini yang kamu print ini versi yang keberapa, karena saya merasa bahwa yang miring-miring ini sudah, atau yang seharusnya yang serapan ini sudah ditarik kemarin, tapi ini di sini masih utuh, belum berubah jadi Shopee, itu kan harusnya Itali dan sebagainya. Kata-kata yang begitu yang sebenarnya dasar-dasar sih, sehingga kemudian penguji langsung bisa melihat bahwa ada ketidaktelitian di dalam penulisanmu gitu. Ini sudah fatal sih, karena yang hal-hal elementer ini sebenarnya sudah harus diselesaikan di awal. Elementer itu apa? Artinya typo, kesalahan kata tulis, tata bahasa dan sebagainya, ini adalah hal-hal yang elementer. Sebelum kita
sana ini masuk jadi di dalam yang selanjutnya. Kemudian nanti ada di dalam itu tabel yang terpotong, padahal tabelnya adalah tabel yang satu halaman. Jadi hal-hal yang sebenarnya minor, tapi kalau berulang itu menjadi mayor. Karena apa? Artinya dari screening awal secara tata tulis skripsi ini tidak memenuhi, tidak laporan hasil penelitian ini tidak memenuhi. Tapi tidak apa-apa, artinya ini bisa menjadi ajang belajarmu ke depan. Ini jangan sampai terulang lagi gitu. Karena kalau kita menemukan yang begini, kita sudah langsung terkesan bahwa si penulis atau saya sendiri pun kalau seringkali sudah baca berulang kali banyak typo itu artinya kita tidak terakan gitu. Dan jangan membebankan semuanya ke dosen pembimbing ya. Artinya ketika kemudian kualitas skripsi itu baik atau buruk, tetap kamu berperan penuh di sana. Artinya jangan mengandalkan kepada pembimbing. Sejak awal saya sudah sampaikan itu bahwa kemudian ada banyak hal yang perlu diperbaiki dari penulisan ini. Dan saya nggak tahu kamu jumlah total yang kamu wawancara itu berapa? 8 orang. Jadi di awal itu meskipun kamu bikinnya saya sendiri ya, tapi saya harus menyampaikan bahwa datanya terlalu minimalis, tidak ada variasi data sama sekali, sehingga mau di-push kemana-mana itu susah gitu. Saya kemarin di beberapa bimbingan terakhir saya sebenarnya menunggu bahwa kamu bisa mengelaborasi sendiri beberapa hal yang bisa kamu kembangkan. Misal kemarin saya minta coba deh dari beberapa peternak itu dibuat semacam ceritanya atau story itu untuk melihat sebenarnya perjalanan dari peternak ini bagaimana. Jadi itu sebenarnya ada di bimbingan saya si Dina itu juga saya minta. Kenapa? Biasanya saya minta ketika saya melihat ada beberapa penelitian yang pendekatannya kualitatif tetapi datanya lemah ketika kemudian belum bisa menunjukkan apa sih poinnya, dan saya lebih menemukan bahwa kamu lebih banyak menggunakan laporan alanya, ya, laporan penataan akses informasi. Laporan itu kan posisinya sebagai data sekunder yang menjadi awal kamu masuk, tetapi kemudian itu kan kamu konfirmasi sebenarnya yang dibutuhkan. Nah, tapi karena sudah berjalan ya sudah, sebenarnya paling sederhana untuk membackup data-data yang lemah itu memang membuat panduan singkat sih, ya mungkin 12 orang dengan pertanyaan yang sama kemudian bisa ditampilkan, bisa diceritakan, atau ya variasi data karena kualitatif. Tapi sayangnya variasi data juga tidak dapat, dan ini juga tidak dapat. Kelompok ternak mendo itu berapa anggotanya? Ada uang? Sekitar 30 orang kan? Ini yang kamu wawancara adalah anggota dari Mendofarm. 8 orang. Nanti kamu perlu dijelaskan di metode sih, artinya berapa orang ini kategorinya siapa saja, atau artinya dia apakah dari Mendofarm, dari kelompok ternak atau bukan. Dan sebenarnya untuk melihat perbedaan ketika kemudian intervensi penataan akses itu berhasil atau tidak adalah membandingkan yang ada di Mendofarm dengan yang tidak bergabung di Mendofarm. Jangan-jangan yang nggak bergabung di Mendofarm yang dia kerja secara mandiri, peternak mandiri jauh lebih berhasil dibandingkan yang di kelompok gitu. Ini untuk menunjukkan seberapa powerful sih penataan akses reformatornya. Jangan-jangan saya curiga saya itu caranya juga nggak bagus gitu loh. Artinya desain kegiatan aksesnya sendiri itu cuma seperti oke, ini ada lokasi ditetapkan, ada nusa dan kegiatan, sehingga kemudian pilihan kegiatannya juga tidak terlalu inovatif, tidak terlalu sesuai gitu. Saya khawatir begitu karena kecenderungan kita itu kan ketika sudah ada anggaran dan harus jalan, yaudah tahap mana, apa kegiatannya, lokasinya di mana, ya sudah di situ gitu. Yang penting kita melaporkan bahwa tahun ini ada kegiatan. Tapi kualitas itu jadi nomor kesekian, dan ini terjadi. Saya membimbing banyak penataan akses, beberapa itu saya kadang kegiatannya kok begini gitu. Jadi ada beberapa yang memang tidak digodok dengan baik gitu loh. Dan itu terbukti dengan bimbingan saya juga yang kemarin di SDGs itu, saya minta untuk mengecek indikator SDGs terlalu gede sih sebenarnya untuk kemudian melihat seberapa jauh keberhasilan para itu enggak kecil sekali. Jadi kemampuan para mengubah situasi, mengubah kondisi dalam tanda kutip atau menunjukkan keberhasilan konsep pemberdayaan anak masyarakat itu bisa dikatakan gagal atau minor.
dari programnya sendiri agak kompromi, sehingga kemudian mau dibawa kemana itu agak susah gitu. Sehingga kalau mau menceritakan jujur, bisa jadi biasa-biasa aja sih penataan akses dan si peternak ini. Artinya apa? Tidak ada pembelajaran yang terlalu apa ya, yang bisa diambil yang poinnya itu bisa menunjukkan bahwa oke, ini menjadi satu motor untuk menggerakkan masyarakat di sana dan perubahan dan sebagainya. Itu catatan saya. Sebenarnya kemarin bimbingan saya juga Agung tahu-tahu ada penelitian di Boyolali kakak kita, dan dia kan ngambil tentang susu dan alpukat, tapi bagus penelitiannya Agung. Artinya dia berhasil memotret meskipun kegiatannya tidak terlalu ini ya inovatif, tetapi dikaitkan dengan isu lahan kering di sana atau istilahnya penggunaan tanahnya, artinya dengan fisiologi lahan yang tidak terlalu bagus, sehingga kemudian dia bisa menjadi potensi sumber penghidupan atau sumber ekonomi alternatif. Itu bagus. Tapi dalam konteks ini kemandirian dan peternakan kambing kamu tidak berhasil, atau saya nggak tahu ini problemnya ada di mana, tapi tidak cukup powerful untuk menunjukkan bahwa ini akan bisa direplikasi gitu, contoh. Enggak sih, saya kalau misalnya nanti diminta atau istilahnya mencari pembanding terkait dalam usaha peternakan, saya kayaknya kok enggak akan mengambil dari sini gitu. Saya cenderung akan mencari di tempat lain karena untuk direplikasinya agak terlalu riskan. Kenapa? Karena datanya tidak komprehensif, tidak komplit. Kemudian perubahan pasca intervensi juga tidak terlalu jelas seperti apa. Kira-kira itu catatan saya. Agak banyak artinya harus mengejar waktu ya, lembur ya 24 jam, 2 kali 24 jam. Memang tidak, karena terlalu panjang sih kemarin mengendapnya. Skripsinya mengendap di tempatmu, mengendapnya terlalu lama. Kamu menunggu dari saya, ya begitu. Artinya beberapa hal rasanya kurang match karena dananya lemah, dan kecil sedikit, buat kecil ya, minimalis, dananya itu sedikit. Jadi mau di bagaimana itu agak kerepotan untuk penelitian. Nanti kita lihatlah beberapa hal yang bisa diperbaiki dalam waktu cepat ya. Prinsipnya kan ini dekat kan dari rumah ya, bisa mengisi beberapa hal yang memang harus dilengkapi secara cepat. Batas pendaftaran masih cuma punya waktu dari itu sampai beberapa hari ke depan. Kira-kira itu, terima kasih. Saya kembalikan waktunya ke moderator. Terima kasih atas tanggapan dari dosen penguji dan dosen pembimbing. Sampailah kita pada sesi terakhir, yaitu pembacaan berita acara hasil seminar penelitian. Kepada Bapak Ibu dosen, dipersilakan. Bacakan. Oke ya, saya bacakan berita acaranya pada hari ini Senin tanggal 7 bulan Juli 2025 telah menempuh ujian seminar hasil penelitian. Nama Imam Ibrahim Prasetyo Wibowo, NIT 213033639, kelasnya A ya, A-nya itu kelas ya, bukan nilai. Terus, kemudian kami bertiga sepakat bahwa hasil penelitian ini, laporan hasil penelitian ini bisa terus diajukan bukan untuk melakukan penelitian, tapi untuk sidang skripsi. Ya, untuk sidang skripsi. Kemudian Anda harus perbaiki secepat mungkin, tetapi kami kasih batas waktu paling lambat 14 Juli 2025. Kalau 3 hari selesai, oke, kita segera tanda tangan. Ya. Kalau syukur-syukur 3 hari selesai, tapi kalau paling lambat 14 Juli 2025 atau 1 minggu. Kalau mengenai nilai nanti disusulkan. Ya, sampai sudah. Berapa? Oh ya, nilainya 82,63. Sudah hampir A ya. A kan 85 itu ya. 82. Revisi. Waktu skripsi bisa ya. Tapi nanti tolong diperbaiki. Presentasi yang meyakinkan bisa. Ya. Kalau dapat 90. Tapi kan gitu ya. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Dengan terlaksananya pembacaan berita acara hasil seminar hasil penelitian, maka berakhirlah pula seminar hasil penelitian pada pagi hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu dan rekan-rekan, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu jalannya kegiatan ini. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.